Dan tasbih ini luar biasa, Pak. Maksud dulu tasbih yang kita sayangi ya. Jadi ada satu tasbih yang kita sayang. Kalau ini kan tasbih Pondok Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Wa afadha 'ala awliyaihil jinan wassalatu wassalamu 'ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiz zaman ila akhiriz zaman. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin la haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودهر الزاهرين. وقال النبي صلى الله على آله وسلم عينان لا تمسه النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرث في سبيل الله atau kama qala Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Falah, insyaallah semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal, atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita barataan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat kesempatan serta kekuatan yang diberikan Allah sehingga kita di subuh pada hari ini, subuh Rabu, kita masih dikumpulkan di masjid yang menjadi masjid kesayangan kita, yakni Darul Falah. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majlis yang mulia ini, salat subuh berjamaah, diniatkan untuk i'tikaf dan menunggu datangnya waktu syuruk. Mudah-mudahan dengan berkah ini semua Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa abah mama kita, Allah angkat derajat mereka, dan Allah jadikan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, amin ya rabbal. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada baginda sallallahu ala alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita barataan termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau baik ketika sakaratul maut, ketika di alam barzakh, ketika di yaumil mahsyar, dan ketika kita melewati di titian siratal mustaqim. Dan mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca barusan menjadikan penyebab kita yadkhulunal jannata bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Falah rahimakumullah, salah satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga min Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Beliau memberikan sebuah nasihat untuk kita di antara sekian banyak nasihat, karena apabila ucapan sahabat, pandiran sahabat itu namanya athar. Kalau pandiran para aulia salihin itu namanya kalam hikmah, nasihat guru sekumpul, nasihat Habib Ali dan lain-lain. Tapi kalau ucapan dari Rasulullah namanya hadis. Jadi al haditsu ma udhifa
ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au sifatan au taqriran. Apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, sifat-sifat Nabi dan ketetapan Nabi, disebut namanya hadis. Nah, sedangkan ucapan-ucapan sahabat disebut namanya athar, ya. Nasihat-nasihat orang wali, ulama salihin disebut namanya kata-kata hikmah. Nah, di sini ucapan sahabat. Apa ujar Sayyidina Uthman bin Affan? Ada 5 hal yang apabila kita dapat melaksanakan nasihat beliau ini, kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Karena tujuan hidup kita berataan, orang yang beriman pengen selamat dunia akhirat. Apalagi ngaran sidin memang namanya Pak Selamat. Nek selamat ya pengen selamat dunia akhirat. Banyak kan mengantuk, ya mengantuk kan nih bilanya. Belum sarapan bilanya nih. Nah, jadi kita mengharapkan keselamatan dunia akhirat. Apa 5 macam nasihat Sayyidina Uthman bin Affan? Ya, mudah-mudahan sudah ziarah ke makam beliau. Sudah ziarah? Hah? Belum kah? Jadi kalau dari Baki masuk, kita di Baki Madinah, pemakaman Madinah, masuk di tengah-tengah ada makam Sayyidina Utsman ibnu Affan. Kalau di depan yang kecil-kecil 3 itu makam Abdullah Ibrahim Qasim, anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakang sedikit lagi makamnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan bini Nabi 2 yang makamnya di Mekkah. Di Mekkah itu yang pertama Sayyidah Khadijah di Hujun namanya. Yang kedua Maimunah di An-Nawariyah. Orang nang banyak kada tahu Maimunah. An-Nawariyah itu kalau pian nang sudah haji atau umrah mengambil miqat di Masjid Siti Aisyah atau yang lebih dikenal Tan'im. Nah, kalau kita dari Madinah sebelum masuk Tan'im kurang lebih 1 kilo, sebelah kanan ada namanya An-Nawariyah. Di situ makamnya Maimunah. Nang berataan makam bini Nabi di Baqi'il Gharqad. Nah, cuman sayang makam di sana kada ada tulisan. Karena nang ke sini ada tulisannya Haji Utuh bin Adol, ada. Bukan. Kalau kita tanya Arab marah. Ada kabar lah, ada kulluh mut. Padahal ini orang mati berarti. Tahu ya orang mati. Cuma makam siapa ini tidak tahu. Kalau di sebelah sini ada makam Halimatus Sa'diyah, ya. Banyak makam-makam sahabat dan sebagainya. Cuma kan nggak ada tulisannya, Pak. Nah, tapi kalau makam Sayyidina Utsman paling besar sendiri di tengah-tengah Baki itu dan dijaga. Kita tanya, ada makam, ada kullu makam. Karena dipadahkannya makam siapanya? Bubuhan Julak Wahab yang menguasai. Tahu Wahab? Wahabi. Julak Wahab katanya. Nah, apa ujar Sayyidina Utsman? Ada 5 hal yang apabila kita dapat mengamalkan, kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang pertama, qalbun taqiyun, hati yang selalu bersih. Jadi menjaga hati agar hati selalu bersih ini sangat sulit. Terkadang zahirnya bersih, batinnya belum tentu bersih. Maka dari itu penerapan ajaran agama Islam adalah bagaimana caranya untuk membersihkan hati. Itu nang ujar agim, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah suami, jangan kawin. Oh, jawab nenek di belakang. Kada mau kalah jawaban ini. Nah, jadi bersihkan hati kita. Dengan cara apa kita membersihkan hati? Di antaranya dengan bizikrillahi tatma'innul qulub,
dengan banyak berzikir kepada Allah. Makanya bila orang berzikir la ilaha, nah ditumbukakan ke hati, karena hati berada di sebelah dada kiri kita. Makanya orang kalau tawaf mengirikan Baitullah. Kenapa? Karena hati berada di sebelah kiri supaya terus berta'alluq, berhubungan dengan Ka'bah. Namun kita tawaf tergeser begini, mundur selangkah, lanjutkan. Saking wajib hati ini selalu berhadapan dengan Ka'bah ketika tawaf. Makanya kan satu-satunya ibadah yang disuruh sebelah kiri cuman tawaf, nang lainnya sebelah kanan beradaan. Nang ibadah loh. Kalau masuk WC kan lain, itu nang kada baik. Masuk pasar, nenek-nenek ingati bila masuk pasar tuh neai, jangan batis kanan, batis kiri. Kai amun naik pang menaikin nenek terserah aja kanan ke kiri. Kan rata-rata kai semua ya. Ulun aja sudah bercucu jadi kai juga. Kita bergayaan pak biar sehat beradaan. Ya. Nah jadi bersihkan hati yang bersih, tidak ada sombong, tidak ada dengki dan sebagainya ya. Karena yang paling banyak menghancurkan ibadah kita adalah diantaranya penyakit batin ini, ada sombong. Padahal kita ini kan sabarataan isti'arah namanya pak. Dalam kitab Amal Ma'rifah itu isti'arah, arti isti'arah itu diinjami aja, dipinjamin aja. Salah satu contoh kita ini kalau yang pernah belajar ilmu tauhid ada namanya sifat 7, ya kah? Pernah belajar tauhid? Sifat 20. Sifat 20 wujud kidam sampai mutakallim dibagi 4, ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'anawiyah. Ini dibagi 4 macam, nang 20 tadi. Lalu ada namanya sifat 7. Sifat 7 itu la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil hakikati illallah. Wah ini orang jarang belajar sifat 20. Kalau kita bahari sebuting sifat itu aja sampai 3 bulan tuh pacahannya tuh maksudnya dijelaskan oleh guru. Wujud artinya ada, mustahil tiada, wajib Allah Ta'ala ada, tandanya alam semesta. Wah itu bahari kan wajib hafal, bila kada hafal tak pokol guru. Cuma bahari julak daham kada ada. Tahu daham? Hak asasi manusia kada ada. Ham tuh kan julak daham kalau kita Banjar kok. Kada ada. Jadi biar dipukul guru kada ada masuk itu. Aman weh ini cobai laporan dah karena julak daham. Paham badam. Ya kalau kita bahari dipukul guru coba dibadahkan ke rumah. Nah kenapa anu cilai nakal cilai didiriakan disatrap je orang Banjar, ditambahi kuitan lagi di rumah ya kan. Kita bahari pak ditambahi kuitan dijinjit, ini nakal. Amun weh ini laporan ya pak, ya sudah siapa nama kol guru selesai, guru tuh laporkan sini selesai dapat judak daham. Nah di sifat 7 aja sudah kita ndak ada laqadirun. Apa laqadirun? Tidak kuasa. Apa tidak kuasanya? Tidak mampu kita melakukan apapun kecuali dengan kudrat Allah. Wala muridun, keinginan. Ada orang punya keinginan begini tapi kadang-kadang nggak terlaksana, berarti belum dapat iradat Allah. Kita dipinjami semua. Apa yang kita banggakan, apa yang kita merasa hebat, tidak ada. Iradat ampun Allah, kudrat milik Allah, sama mendengar. Ada orang yang punya telinga tapi tidak mendengar. Kenapa? Belum dapat izin Allah. Jadi kalau 7 macam ini kita pahami, kita tidak punya apa-apa. Contoh ketika tidur. Kalau kita tidur sifat 7 ini diambil Allah, cuman 1 aja masih dipinjamin. Apa? Hayun. Apa itu? Napas, mata, basar, kadada. Telinga sama, kadada. Aku aja guring mendengar, itu namanya lain guring, mahayal.
dengarnya orang guring itu karena mendengar apa-apa. Aku aja malam tadi guringnya tapi asa ada dengaran ya, asa rawa-rawa apa mendengar ada guring katanya itu mahayal. Nah jadi kita bersyukur ketika guring aja, maksud saya supaya kita tuh tidak sombong. Ini dengan diri kita belum harta apa macam itu, apalagi itu titipan nggak ada apa-apanya. Yang di dalam diri kita ini aja cuman satu, waktu kita guring tuh dipinjami Allah. Nah napas, kalau seandainya Allah sudah ngambil juga napas, macapu nih senyawanya ki capu manang wa ilaihi raji'un, selesai. Iya capu lempama nih matendro ke kalau sudah nih matendro capu nih manang senyawa pasti pengumuman Masjid Nurul Palah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah daing mapiasa binti Muhammad. Ada orang Bugis kah? Oh banyak. Masya Allah. Jadi orang Banjar nih Pak Haji Udinai kada mau kalah ya kan. Uja orang kita bersurah tuh kada mau kalah sekali awan pohon Bugis. Kalah. Jadi Haji Nanang nih mencari rumah Pak di perumahan dah. Mencari rumah adul. Pas berjalan ini kisah lucuan aja. Kan kisahnya orang banyak kada mau kalah, apa banyak kada mau kalah. Contoh lah, jadi ulun boy jamaah nih melontar kai sudah ulun padai hendak tulak ke pelontaran, ingati kailah seluruh jamaah waktu itu kalau tertiga Balikpapan asal kota Samarinda. Ingatin bila melontar, habis melontar pian nih ingati bendera kita nih bebulik ke sini, siap tulakannya melontar blok. Akhirnya kai ini hilang, ditunggu kalau boleh askar haji hagu jamaah lah roh harik menjauh kan orang berputar-putar tawaf apa pelontaran di Mina kisahnya deh. Dah kai ini kemana hendak mencari HP kadeda apa kadeda. Dah kita berihram masih melontar jumrah Aqabah pertama kan boleh. Lapor ulun ke sektor, kami kehilangan jamaah kai ini orang Banjar, orang Kaluah pulang. Jadi sudah sampai sore kada ada kabar ya, sampai malam kada ada kabar juga kai ini. Jawabannya kayak apa guru? Ada kawai kita ke mana hendak mana pun. Sudah ya aku laporan petugas nih berhembur mencari di Mina. Banjar ini kada mau kalah tuh bang, sudah ujung-ujungnya jam 1 malam datang kai diantar petugas. Nah jawabannya kai datang diantar ke kemah ke Mina di Mina. Nah kai pian sasat kah kai? Kada aja sih Den, aku ada sasat, aku kada ingat bule. Apa bedanya? Kan orang Banjar kan kada mau kalah, tapi kalah sekali awan orang Bugis. Jadi pas di perumahan mencari di mana rumah Haji Adul. Oh Haji Adul yang itu jual di pasar kah? Iya orang Banjar nih Haji, nah orang Banjar ini Haji Utuh. sembarang ulu nyambet terkasari kalau. Oh yang namanya Haji Adul kah? Pak Haji jalan ke sini lurus belok kanan belok kiri. Orang Bugis kan madahi nih yang judulnya nih orang Banjar kalah sama orang Bugis kan tadi kada mau kalah orang Banjar tuh. Lurus belok kanan belok kiri ada rumah betong. Jadi orang Banjar nih cari uja orang kampung negara Bapaluh liiran mencari kada ada rumah betong, karena kalau orang Banjar betong tuh kan ada galon ada gentong. Nah balik pulang Pak Haji di mana rumah Haji Adul? Sudah kukatakan dari sini lurus kanan belok kiri ada rumah betong. Jadi ujang Banjar ada rumah betong, aku nih keliling di sini ada di sini rumahnya bagus-bagus beretan. Itu yang warna kuning, oh rumah beton. Kan kalau kalah Banjar. Sama nang di mana Pak Haji tidur? Hotel Astong. Bingung mencari di Samarinda, kada ada Astong. Nang ada Aston.
Kembali ke laptop. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, jadi hatinya selalu barasi. Makanya kita bersyukur bila bangun guring itu tetap dikembalikan Allah. Alhamdulillah. Ada yang enggak dikembalikan sifat 7. Apa? Kudrat. Adalah orang kadang-kadang bedaya je banjar kada bedaya bangun, enggak bisa bergerak, itu namanya sifat kudratnya diambil Allah. Yang kita bahas, kita ini dititipi, maka dari itu jangan sampai sombong. Di diri kita aja dititipin, apalagi harta, jabatan, itu titipan baru itu. Nah, tapi sekarang banyak orang yang cari kedudukan, betul. Biasanya ulun ceramah bak kursi, orang mencari kursi, kududuki kursinya berdahulu. Nah, jadi bersihkan hati kita dengan perbanyak zikir kepada Allah. Karena ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwasanya di dalam diri kita ini ada terdapat segumpal hati. Di dalam kitab penawar hati, yang segumpal hati itu seperti tongkol. Tahu tongkol Pak orang sini? Hati pisang kah kalalah? Nah, berada di sebelah dada kiri kita. Makanya kalau kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ucapan jatuh ditumbuhkan, dipukulkan kalimat Allah di dalam hati supaya sifat-sifat nang kada baik tu hilangan dengan izin Allah. Karena yang dapat membersihkan hati dengan bizikrillah saja. Perbanyak ingat kepada Allah. Lalu yang kedua, lidah selalu basah dengan zikrullah. Mulut ini dijaga betul. Makanya bila berwirid itu nyaring-nyaring kayak ai nyeranai. Imamnya aja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Muntung kita ini dibiasakan berzikir. Bila zikirnya nyaring, umpat nyaring. Karena bila ada satu saat muntung nih uyuh Pak, tahu uyuh? Capek. Nah, kalau mulutnya capek baru zikir batin. Allah 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 Allah. Jadi ingatin kalau berwirid nyaring-nyaring. Ulun nyaring ngai guru ajar tapi tunduk aja nah. Ada lawas walet turunan Saya tidak membahas masalah wirid, tapi yang penting biasakan lidah kita ini zikrullah. Nah, kemarin bulan Safar kemarin saya berangkat umrah ya. Berangkat umrah, alhamdulillah saya tiap berangkat umrah haji pasti dapat berilang ke Al-Faqih Al-Alim Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Ini umur sidin sudah parak 100 Pak. Parak dah. Artinya 90 sekian. Masya Allah tetap sehat ya walaupun pelan. Ini satu-satunya rujukan Alawi, artinya Bani Alawi, para habaib semua ke Habib Zain bin Smith. Dengan Habib Umar masih itu Habib Zain. Bini Habib Umar namanya Hubabah Nur, beding sanak dengan bini Habib Zain namanya Hubabah Maryam. Al-Hadar, semuanya bangsanya Al-Hadar. Nah, apa nasihat Habib Zain? Karena kebetulan menantu ulun juga 4 tahun di situ sekolahnya di Wadah Habib Zain Madinah ini. Nah, beliau mengijazahkan, kemarin juga saya ijazahkan di Masjid Rayatul Ikhlas ya. Nah, ini saya ijazahkan lagi karena ulun diizinkan sidin mengijazahkan, yaitu kita biasakan muntong. Ya kami Banjar muntong, ujar kutai sungut. Ada kutai sini? Ada, dia ada. Ada juga ya. Sungut tuh bahasa etam hulungnya sungut lah. Kemarin itu saya ceramah di Al-A'la ya. Kalinya bini sida orang Kota Bangun kutai ya kok tuh. Kutai kata negara. Nah, kalau naik Jawa ki cangkem. Nah, mulut ini dibiasakan zikrullah. Jadi kita biasakan sejumlah hari setahun. Berapa?
360. Zikirnya lengkap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La, itu lengkap. Jangan Muhammadnya jangan apa? Jangan sir, lengkap. Maksud urut lengkap dinyaringakan berataan. Terserah mau dibagi tiap sholat berapa, yang penting 24 jam 360. Satu mata aja itu. Jadi bertasbih. Makanya biasakan kemana-mana bawa tasbih ya. Ada 3 kita yang dianjurkan ulama kemana-mana bawa. 1 siwak. Ingat, jangan rokok di kantong. Awas. Biasakan siwak di kantong. Nah, yang kedua tasbih. Kemana-mana tasbih. Ada satu cerita orang soleh. Ketika orang ini kemana-mana bawa tasbih, rupanya hendak tulak ke, kalau kami di Samarinda ada ngarannya lohwe. Do you know? Kilo 10 Pak. Aman kilo 10 kai ini paham. Paham kilo 10 tempat yang begituan. Nah, rupanya orang ini ketika hendak berangkat itu bawa tasbih sirin. Ada niat hendak ke situ, hendak nyoblos mungkin sebelum waktunya. Ya makasih. Ketika meninggal, begitu meninggal diperiksa oleh malaikat nih kisahnya nih. Apa orang nih? Maka hendak ke sana. Oh, sekalinya ada tasbih di kantong. Wah, jur malaikat, kalau sudah Pak Haji ini bawa tasbih pasti dia mau zikir toh, tidak mungkin mau nyoblos di sana. Akhirnya mendapat rahmat dari Allah berkat tasbih. Makanya ujar ulama, kalau orang membawa tasbih, mau dibaca, mau dipakai, mau enggak, tetap dapat rahmat dari Allah. Cuman tasbih yang begini, maksudnya tasbih, jangan tasbih digital. Kalau tasbih digital kan kalau rusak diapain? Dibuang. Kalau ini kan kita bawa terus Pak. Saya 2004 ada tasbih yang dipegang-pegang oleh abah guru sekumpul, disayangi benar, ulun simpan di rumah, maksudnya kada ulun bawa kemana-mana. Nah kalau kita ada tasbih yang kita sayangi, satu saat ada tamu datang di, apalagi udah kita di Merdatilah, mungkin ada guru Zaini minta putarakan 10 putaran, kena ada Habib apa minta putarakan, maksudnya supaya sirin berzikir. Jadi itu barakah kata Gigi. Iya, kita kasihkan tasbih Pak Kiai, Ustaz, tabe ki, oh, baca. Rupanya sih nggak ingat perasaan sih, ampun sidin, masuk asirin kak kantong. Hendak bau ucap mengambil supan, aduh ya sudah nasib baik lagi. Makanya kalau kita ngomong Pak Yai nyuwun barokahipun, oh nggih, nah paham. Kayak ini nyuwun barokah niku nggih paham Pak Yai. Yes. Nah, siapa tahu pulang diijazahkan sirin tasbih. Dan tasbih ini luar biasa Pak. Maksud dulu tasbih yang kita sayangi ya. Jadi ada satu tasbih yang kita sayang. Kalau ini kan tasbih Pondok Darussalam. Pondok Darussalam yang mulai bahari-bahari itu kan dibongkar sekarang. Ulin-ulinnya itu dibikin tasbih, dibikin tongkat. Dan Pondok Darussalam Martapura itu mulai tahun 20 kalau nggak khilaf itu sudah mencetak wali-wali, muridnya aja wali-wali termasuk guru sekumpul, artinya belajar di lokal, di gedungnya, paham ya, di sekolahan itu kan ulin Pak. Nah jadi dirombak, nah sekarang ini sudah dibeton oleh ulama-ulama di sana. Ulin-ulinnya orang Banjar kan pintar baulah macam-macam. Ada tasbih, ada tongkat. Nah itu masya Allah. Jadi ini tasbih Darussalam. Nantinya kita biasakan bertasbih. Nah jadi yang 360 tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus baca. Terserah kita bagi berapa, umpama habis sembahyang berapa, yang penting jumlahnya berapa. Ya, silahkan pian amalakan dan kita sama-sama mengamalkan lah. Artinya ulun ijazahkan, ulun dapat izin dari Habib Zain. Kalau yang lain-lain tidak berani saya ijazahkan. Nah, kalau ini silahkan. Jadi kita amalkan sehari semalaman itu terserah tadi diatur habis sholat berapa kali. Yang penting jumlahnya 360 dan nyaring semua. Kita kan biasa berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha.
Muhammadnya mana guru jar. Nah itu kena ada hakikatnya situ. Ya. Kalau nang ini harus lengkap, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita aturlah waktunya untuk berzikir, untuk membiasakan lidah ini dalam zikrullah. Jadi usahakan dalam diri kita 3, 1 siwak, saya ulangin, 2 tasbih, 3 minyak harum. Kemana-mana bawa minyak harum. Kalau nenek-nenek gincu, kita minyak harum baik. Ulun dituhuk buat nenek-nenek kemana aja, keliling ziarah apa, singgah di masjid, ke WC, tuntung di masjid, bagian jo saya di nenek-nenek. Maka gincunya nang Elizabeth nomor 6 itu tuh. Nang bagus tuh kai-kai pian bila hendak tulak haji umrah belikan nenek tas gincu Elizabeth nomor 27. 27 itu merahnya merah bata baik. Merah bata. Jadi kalau nenek hendak guring suruh begincu. Mantap. Nang biasa sekali hendak 4 kali itu kamu. Itu alahan pada berjamu lagi. Ini makanya ngatin nenek-nenek supaya disayangi laki bila hendak guring tuh nah. Bagus-bagus, bawangi-wangian, begincu apa mah itu bila menghadapi laki himong melihat nah. Melihat yang kayak itu sudah nah langsung aja, oh ini kayak apa, nenek hendak guring, la ilaha illallah, berdasar rabit hakatiaknya ada. Begitu rabit ketiaknya, aduh bau iwak karing ya balerako gujar kai taharum nang di Samarinda pang ini. Rupanya kai ada langganan di Samarinda. Makanya nih nenek hati-hatilah bila kai tulak ke Samarinda, apakah urusan apakah, hati-hati nih ay. Kalau nang anum-anum nih nyaman di sini mata atur ada apa namanya, ada tugas keluar kota, tugas keluar, padahal di Samarinda ada Mbak Mince, Mbak Nina. Kena kita isyarak sama-sama ya. Habis isyarak kita sama-sama membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Kalau Bang ada hendak sibuk silahkan ya. Kalau Bang hendak ada kemana-kemana biar. Yang kedua, nasihat Sayyidina Utsman bin Affan adalah kedua mata menangis karena menyesal. Ainani la tamassuhun nar. Ada 2 mata yang tidak disentuh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang selalu menangis karena takutan awan Allah, menangis ya. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang selalu berjaga, maksudnya berjaga beribadah. Ulun wah ini aja yang pensiun ini jarang juga guring. Jorang apa kayak nonton bola Bang ya sih. Maksudnya mata yang selalu menangis, apalagi kita membaca astaghfirullahalazim alladzi la, itu dibayangkan kesalahan-kesalahan kita Pak, enggak terasa menetes air mata ya. Apalagi nang bahari memang tanakal sedikit ya. Wah ini Bang khusus Bang tasbih taruh di tangan lagi anu Mbah, pokoknya perempuan mana yang tidak pernah berada dalam pelukanku. Jadi ada kai kamu betakon lawan ulun ini bicara ulun kan suka begayaan ceramah Pak Ustaz ya mah gini apa ngaji kalau seandainya kita ada kesalahan sama haji perempuan itu haji bini, maksudnya bini orang Bugis kan gitu, haji perempuan terus Pak Haji tapi ini kesalahan yang dulu-dulu Pak Haji, terus saya pingin ngomong terus terang, takut itu nanti kita jadi masalah di rumah tangga. Nang Babandi ini sudah 76. Maksudnya nang bahari yang sekarang sudah anu kita banyak istighfar Pak Haji. Tapi ada satu yang saya ndak pernah kan begini, kalau kita itu taubat bagus kita bicarakan taubatnya itu, artinya kita omongkan kesalahan itu kan. Bama, saya pernah dulu menyembunyikan sandal Pak Haji. Boleh kita sebutkan begitu. Jadi supaya enak mengikhlaskannya. Maksudnya gimana Pak Haji?
begini, saya ini dulu lagi muda itu nakal juga Pak Ustaz. Nggak pernah aku ngomong sama haji perempuan bahwa kita ada 4 istriku. Jadi maksud saya begini Pak Haji, ini kan sudah kita tua-tua toh. Aku pengen ngomong sama istriku bahwa aku ini ada istri yang lain, tapi tidak berani ngomong. Itu baru yang terhitung Pak Haji. Wah, jauh. ini jago harap cuak kayak inilah. Padahal orangnya nang kayak ini sudah kayak nang ngomong ini sudah kayak gini nah. Aku jago mau nang kayak ini lato-latonya guring kemudian lagi dah. Maksud sini itu bapandahkah kesalahan-kesalahannya awan bini mumpung masih sehat bepandir kau pandir. Jadi gimana Pak Haji? Banyak istriku ndak tahu, itu yang terhitung. Banyak juga aku bohong-bohong sama dia. Oh ini berpikir. Begini, kata Imam Ghazali, kalau seandainya itu kita kesalahan, kita jelaskan kesalahan itu malah menimbulkan mudarat, wah, nggak usah aja. Terus gimana? Sampai ngomong sama istri, kita panggil istri, Bu Haji, selama kita berumah tangga tuh, siaga tahun ini berumah tangganya 53 on, berarti sudah apa kawin emas ya kalau 53 sesuai ya bang, lato-lato sini kita tetap pakai lagi itu. jadi biar ngomong gini sama haji perempuan, selama kita berumah tangga 53 tahun, kalau seandainya ada kesalahanku ya mungkin sengaja tidak sengaja, saya minta maaf, tapi nggak usah diomongkan kesalahan. Iya nggak usah, nanti bahaya Ki, bahaya. Rupanya nenek itu pintar Pak, Bu Haji itu pintar. Jadi ulun tahu bapak ada pulang sidin bakal lahir. Jadi pas bapak dah kayak itu, kalau ujar Bu Haji, ku maafkan kesalahan, tapi aku pengen tahu adakah kesalahan yang kira-kira fatal. Wah, terdiam sih. Sudah, yang penting kan aku sudah minta maaf, siapa tahu aku ada salah dan sebagainya. Iya, kata yang haji perempuan, ku maafkan, tapi sebutin apa kesalahannya. Aduh, akhirnya ini sini ngisahkan setelah tadi banyak, ku sebutkan satu saja Pak Haji, ku sebut satu saja. Aku dulu pernah bohong-bohong sama kamu. Bohong kenapa? Wah. Bohong kenapa? Begini, tapi kamu jangan marah. Aku ndak marah, aku pengen tahu agak nih kesalahannya agak. Jadi enak kita memaafkan. Pintarnya aku nenek nih kamu. Begini, saya dulu pernah kawin. Wah, langsung perang Irak-Iran, baik. Masya Allah. Akhirnya kadang-kadang juga hidup kayak itu 2 bulan ini itu mati sih. Allahu Akbar. Dan jadi ya, kedua mata menangis karena menyesal. Yang keempat, segala masalah dihadapi dengan sabar dan tabah. Jadi masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan hendaklah sabar dan tabah. Dan terakhir, hendaklah mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Nah, itulah nasihat Sayyidina Utsman bin Affan kepada kita. Ya, pengen kita berlama-lama, namun waktu ini kan alhamdulillah penerbangan ditunda. Aturan jam 7 sekali, pas jam 10 seperempat ya sudah. Lawas justru di sini mulai hari Sabtu lah pemajilah. Lingo je Banjar. Makanya aku bawa haji perempuan. Bawa istri. Nggak bisa sendirian. Bahaya, main lato-lato harus ada teman, Pak. Ya, kita bercanda, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan kita berataan sekeluargaan selamat dunia akhirat. Ulun ulangi, amalkan setiap hari selama 24 jam, terserah kapan saja dan bagaimana caranya, pembagiannya tergantung pian. Yang penting jumlahnya 360 kali
kalimatnya nyaring semua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Ulun sudah mengamalkan, alhamdulillah luar biasa khasiatnya ya, baik untuk diri kita, keluarga. Karena pada waktu Habib Zain mengijazahkan itu sampai 3 kali beliau ngomong hadza azim, hadza azim, hadza azim. Ini manfaatnya besar, manfaatnya besar, manfaatnya besar. Mari sama-sama kita mengamalkan. Ulun mengamalkan, mudahan pian kau mengamalkan juga ya. Jadi setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaringnya bukan nyaring banar. Kan ada zikir batin itu lain lagi tuh, Allah 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 lain lagi. Ini khusus la ilaha illallah Muhammad. Jadi kita pelan-pelan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan. Yang penting kita telinga mendengar. Mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Warud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fid din wa 'allimna rusda rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita sholat isyraqnya masing-masing, cuman barisannya tetap baca berbaris besap jadi bagus ya. Sholat isyraqnya masing-masing, rakaat pertama Fatihah, habis itu ayat kursi, rakaat kedua Fatihah, habis itu amanar Rasul sampai selesai. Nanti doanya ulun yang memimpin, sama tadi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sampai 70 kali, khusus di bulan Rajab ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.